Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil munazzali an simatil hudusi wal alwani wal kayfiyat. Wa asyhadu an la ilaha illallah al-ghaniyyu an kulli ma siwah wal muftaqiru ilayhi kullu syai'in fi sa'iril awqat. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan sayyidul makhluqat. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sahibil khawdi wasyafa'at wa ala alihi al-mufaddilin ala sa'iril umam wa ashabil faizin bi anwa'il khairati wa ni'am. Amma ba'du, qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudara ahli jamaah Majlis Ilmu rahimakumullah. Dengan izin Allah, pada kesempatan malam hari ini alhamdulillah kita bisa hadir kembali untuk melanjutkan kajian tauhid kita. Dan semoga apa yang sudah kita dapatkan ini menjadi bekal kita untuk meniti kehidupan fid dunya wal akhirah. Dan juga semoga dengan ilmu tauhid yang kita miliki akan semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin mengenal Allah dengan pengenalan yang sebenar-benarnya. Saudara-saudara sekalian, alhamdulillah kita sudah mempelajari dan mudah-mudahan dapat memahami tentang sifat yang wajib bagi Allah yang 20 dan kemudian sifat yang mustahil bagi Allah yang 20 juga kita sudah bahas. Dan insya Allah pada kesempatan malam ini kita akan lanjutkan dengan sifat Allah yang lain, yaitu sifat jaiz bagi Allah, di mana sifat jaiz bagi Allah ini hanya satu-satunya sifat ya. Dengan demikian mudah-mudahan pengenalan kita kepada Allah itu akan menjadi lengkap, walaupun sesungguhnya sifat-sifat Allah itu tidak terhitung. Artinya hanya Allah saja yang tahu mengenai kesempurnaan sifatnya dan keseluruhan sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kesempatan ini kita akan lanjutkan dengan sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal jaizu fi haqqihi ta'ala, dan sifat jaiz bagi haknya Allah Ta'ala. Jaiz ini wenang, kalau dalam bahasa Sunda itu wenang atau boleh ya. Boleh, sifat yang boleh, siapa yang menang bagi Allah Ta'ala. Fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu, jadi Allah melakukan semua hal yang mungkin atau Allah meninggalkan melakukan hal yang mungkin tersebut ya. Fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu, nah itu pengertian daripada jaiz bagi Allah Ta'ala. Wal mumkinu huwa alladhi yajuzu alaihi al-wujudu wal adam, dan mungkin yaitu alladhi yajuzu alaihi al-wujudu wal adamu, yang boleh atau jaiz atasnya mengadakan atau membuat sesuatu yang ada, wal adamu atau meniadakan, walau syarron, walaupun itu keburukan, kal kufri wal ma'asi, seperti kufur dan maksiat, wal khalqi, dan menciptakan, wal rizki, dan juga rizki, wa nahwiha, dan banyak lagi yang lain atau selain. Fala mungkina illa wa huwa hadisun, maka tidak ada suatu hal yang mungkin kecuali yang mungkin itu adalah sesuatu yang baru, bifi'lihi, dengan perbuatan Allah Ta'ala, wa faidun min adlihi, dan ini untuk menunjukkan sebagian daripada keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa dalilu ala dzalika, adapun dalil sifat jaiz
atasnya Allah itu, yaitu mengadakan atau meniadakan, annahu law wajaba alaihi, bahwasanya hal yang demikian apabila wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, fa'lu syai'in, melakukan sesuatu, au tarkuhu, atau meninggalkan sesuatu, la sara jaizu wajiban au mustahilan, maka dengan demikian menjadi barang jaiz itu menjadi wajib. Maka apabila yang wajib jaiz ini menjadi wajib, ini adalah mustahil bagi Allah. Ai wa dalilu ala anna fa'lal mumkinati, yaitu dalil-dalil atas bahwasanya apa yang dilakukan atau perbuatan yang mungkin, autarkah, atau meninggalkan sesuatu yang mungkin, itu jaizun fi haqqi ta'ala, jaiz bagi haknya Allah Ta'ala. Antaqula qad tufiqa ala jawazil mumkinati, dan apabila kamu ingin mengatakan ya, bahwasanya sudah sepakat atas jaiznya atau wenangnya sesuatu yang mungkin, falau wajaba, maka apabila wajib alaihi ta'ala bagi Allah Ta'ala, fa'lu syai'in, melakukan sesuatu, minha, di dalam sesuatu yang mungkin itu, la sara jaizu, tentu ini yang wajib, yang jaiz tadi, wajiban menjadi wajib, walam tana alaihi, dan apabila tercegah kepada Allah Ta'ala, fa'lun syai'in, melakukan sesuatu, minha, sebagian daripada yang mungkin itu, la sara jaizu, tentu yang menjadi jaiz itu mustahilan ya, menjadi mustahil bagi Allah Ta'ala, yang jaiz itu menjadi wajib ya, menjadi wajib. Saudara-saudara sekalian, sifat jaiz bagi Allah ini berkaitan dengan af'alnya Allah atau perbuatan Allah. Artinya Allah Subhanahu wa taala itu bebas. Kebebasan Allah Subhanahu wa taala di dalam melakukan sesuatu atau perbuatan Allah Subhanahu wa taala ini bebas mutlak. Artinya Allah melakukan apa saja itu tidak dipengaruhi oleh siapapun. Tidak ada intervensi dari manusia, tidak ada intervensi dari makhluk apapun. Allah bebas melakukan apa saja sesuai dengan yang dikehendakinya. Kebebasan mutlak bagi Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi tidak ada terkendala, tidak terhalang, dan tidak terpengaruh, tidak dipengaruhi oleh makhluk. Allah mau melakukan apa, Allah mau melakukan apa. Oleh karena itu, sifat jaiz ini itu Allah bebas untuk melakukan hal yang mungkin. Allah bebas melakukan hal yang mungkin atau tidak melakukan suatu hal yang mungkin. Itu bebas ya. Terserah karepnya Allah mau apa. Sesuatu hal yang mustahil bagi kita sebagai makhluknya, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang mustahil itu bagi manusia, bagi makhluk. Bagi Allah tidak ada. Tidak ada kata mustahil di dalam af'al Allah, di dalam perbuatan Allah. Tidak ada ya. Nah, oleh karena itu perlu difahami oleh kita, sifat jaiz bagi Allah ini itu ada dalam dua hal perbuatan. Dua hal perbuatan. Yang pertama, Allah itu bebas melakukan atau menciptakan sesuatu atau tidak menciptakan. Ini yang pertama. Terserah Allah. Allah mau menciptakan sesuatu atau tidak menciptakan, itu terserah Allah. Bebas. Ya. Boleh-boleh saja. Allah mau buat A atau Allah tidak mau buat A, boleh-boleh saja. Dan apa yang dilakukan Allah di dalam proses penciptaannya tidak ada yang mempengaruhi ya. Tidak ada yang mempengaruhi. Terserah Allah mau lakukan apa, atau mau berbuat apa, atau mau menciptakan apa ya. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan kebebasan mutlak dari Allah ini dalam hal pemeliharaannya. Setelah Allah menciptakan sesuatu, kemudian Allah memelihara itu atau tidak memelihara itu terserah Allah. Bebas ya. Allah menciptakan alam semesta, kemudian Allah memelihara alam semesta itu, atau Allah hancurkan sesuatu itu, maka tidak menjadi halangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Itulah jaiznya Allah. Inilah jaiznya Allah di dalam af'alnya.
Jadi sifat jaiz Allah ini berkaitan dengan af'al Allah, dengan perbuatan Allah. Ya. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, setelah kita memahami tentang bahwa Allah ini memiliki kebebasan mutlak, yang artinya tidak terkendal oleh siapapun, tidak dibatasi oleh makhluk siapapun di alam semesta ini, maka semestinya timbul kesadaran di dalam diri kita bahwa kita ini tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Setelah kita memahami bahwa Allah ini memiliki kebebasan mutlak di dalam menentukan kehendaknya, di dalam menentukan kodrat dan iradatnya, di dalam menentukan qada dan qadarnya. Allah memiliki sifat kodrat, maha berkuasa. Allah juga memiliki sifat iradah, maha berkehendak. Nah, maka di dalam kekuasaan, kodrat dan iradat kehendak Allah Subhanahu wa taala ini, Allah memiliki sifat jaiz untuk menentukan itu semua. Allah bebas untuk menakdirkan sesuatu ini adalah ini. Kemudian juga Allah bebas untuk tidak melakukan sesuatu hal. Seperti tadi dikatakan bahwa bukan hanya urusan kebaikan, termasuk walau syarrun, walaupun itu keburukan. Walaupun itu keburukan, Allah bebas menentukan bahwa sesuatu ini adalah baik, kemudian sesuatu ini adalah buruk, itu bebas. Bebas menentukan. Belum lagi berkaitan dengan takdir, dengan qada dan qadar manusia. Allah bebas untuk menentukan qada dan qadar itu. Takdir baik dan takdir buruk, Allah bebas menentukan. Tidak ada yang bisa protes. Manusia tidak punya hak untuk protes kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah memiliki kebebasan mutlak. Manusia ditakdirkan seperti apapun, ditakdirkan baik atau ditakdirkan buruk, itu adalah hak Allah untuk menentukan itu. Manusia tidak bisa protes. Ya. Manusia tidak bisa protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contoh kenapa kita ditakdirkan oleh Allah lahir dengan kondisi seperti sekarang. Lahir dari seorang sosok bapak ini, lahir dari seorang rahim ibu sayang ini. Itu bebas Allah menentukan. Kita dilahirkan dari ibu siapa dan dipelihara oleh bapak yang mana, itu adalah bagian daripada takdir Allah. Dan ternyata kita tidak bisa protes kan? Kita tidak bisa protes sampai hari ini. Kenapa kita ditakdirkan seperti ini? Nah, ini menunjukkan kebebasan mutlak pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, apabila kita sudah memahami tentang tauhid ini bahwa Allah memiliki sifat jaiz, di mana Allah itu memiliki kebebasan yang maha mutlak, yang tidak bisa dipengaruhi oleh siapapun makhluknya di alam semesta ini, siapapun makhluknya, termasuk para malaikat, tidak bisa mempengaruhi Allah. Ya, tidak bisa mempengaruhi Allah. Apalagi kita, manusia, tidak bisa mempengaruhi kebebasan mutlak Allah di dalam menentukan kehendaknya. Apa yang dapat kita sadari di dalam diri kita setelah memahami itu semua? Di sinilah terasa oleh kita betapa dhaifnya kita ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Betapa lemahnya diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Sang Maha Pemilik kebebasan mutlak di dalam menentukan takdirnya, di dalam menentukan kehendaknya kepada makhluknya. Dan bagaimana kita akan merasa bahwa diri kita ini memiliki segalanya, sementara kebebasan ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi sesuatu yang kita miliki sekarang besok lusa hilang dari tangan kita, dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu sebaliknya, boleh jadi saat ini sesuatu yang tidak kita miliki esok lusa itu menjadi milik kita atas qudrat dan iradah dari Allah Subhanahu wa taala. Bebas. Bebas Allah memberikan kepada siapa yang dikehendakinya, dan juga bebas Allah untuk mencabut kembali dari siapa yang Dia kehendaki. Memberikan dan mencabut, mengadakan dan menghilangkan, itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala secara mutlak, saudara-saudara sekalian. Ada keinsafan di dalam diri kita, berarti kita tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini kecil sekali di hadapan Allah. Oleh karena itu, amat pantaslah kalau kita senantiasa bergantung kepada Allah. Dan tidak pantas kalau kita bergantung kepada selain Allah. Karena hanya Allah lah satu-satunya zat yang memiliki kebebasan mutlak di dalam menentukan takdirnya.
amat wajar dan amat pantas, dan seharusnya begitu. Wajib kita untuk bergantung kepada Allah, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat pemilik alam semesta ini. Siapa yang lebih gagah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Semuanya adalah milik Allah. Semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, apa yang dapat kita dapatkan dari tauhid ini? Itu akan timbul rasa optimisme dalam diri kita, keyakinan yang teguh dalam diri kita, bahwa kita bergantung kepada zat yang pemilik mutlak. Artinya ketika kita berserah diri kepada Allah, ketika kita berharap kepada Allah, sang pemilik keputusan mutlak, jangan ragu-ragu, jangan setengah hati. Apalagi kemarin sudah kita bahas tentang sifat syama basar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah itu maha mendengar, maha melihat. Kemudian juga Allah itu memiliki sifat ilmu, maha mengetahui. Maka tidak pantas kita ragu-ragu, apalagi kita sudah mengetahui bahwa Allah memiliki sifat jaiz, bebas Allah itu mau menentukan apa saja. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menentukan kehendaknya. Oleh karena itu, jangan ada keraguan di dalam hati diri kita bahwa ini mustahil, ini mustahil. Tidak mustahil bagi Allah, tidak ada yang mustahil bagi Allah, tidak ada. Sesuatu hal yang dianggap mustahil bagi manusia, bagi Allah tidak mustahil untuk membuatnya ada, untuk menciptakannya atau mengadakannya. Timbul keyakinan dalam diri kita ketika dalam kehidupan ini, termasuk ketika kita berharap, termasuk ketika kita berdoa kepada Allah, yakinlah Allah zat sang pemilik alam semesta ini punya kebebasan mutlak untuk menentukan segala-galanya. Segala-galanya. Saudara-saudara sekalian, dapat kita lihat di dalam salah satu surat Ali Imran, ya, surat Ali Imran ayat 40 di sini. Ini ada sebuah peristiwa yang menarik, ya, kisah menarik di sini. Bisa dilihat dalam Ali Imran ayat 40. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi anna yakunu li ghulamun wa qad balaghani al-kibar wa imra'ati 'aqir. Qala kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha'. Dan Zakaria berkata, ya Tuhanku, bagaimana aku bisa mendapat anak sedang aku sudah sangat tua dan istriku pun mandul. Qala kadzalika Allah, dia Allah berfirman, yaf'alu ma yasha. Demikianlah Allah berbuat apa yang dia kehendaki. Ini sebuah kisah nyata yang terjadi pada Zakaria. Zakaria ini pada saat peristiwa ini itu usianya sudah sepuh, sudah lanjut. Begitu juga istrinya. Secara medis, secara lahiriah sudah tidak mungkin lagi istrinya Zakaria ini akan mengandung. Makanya Nabi Zakaria, beliau berharap untuk mendapatkan anak. Berharap untuk mendapatkan anak. Tapi dia menyadari dia sudah tua dan istrinya juga sudah tua serta mandul lagi. Bukan hanya tua tapi mandul. Bayangkan. Sudah tua yang secara medis tidak mungkin orang tua itu untuk mendapatkan anak. Ditambah mandul lagi. Yang namanya mandul menurut medis itu sudah susah untuk mendapatkan anak. Tapi lihat, Allah berkata di sini. Ya. Qala kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha. Dan Allah berfirman, demikianlah Allah berbuat apa yang dia kehendaki. Nah, artinya secara medis sesuatu hal yang tidak mungkin terjadi, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Untuk menjadikan istri Zakaria itu memiliki seorang anak, walaupun divonis mandul, dan ternyata memang terjadi. Nabi Zakaria memiliki anak, istrinya menghamil atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini ada salah satu dalil yang menunjukkan tentang sifat jaiz Allah. Allah bebas untuk berbuat sesuatu, untuk menciptakan sesuatu, bahkan untuk menghilangkan sesuatu yang dianggap mustahil oleh manusia. Jadi bagi Allah tidak ada yang mustahil untuk melakukan sesuatu. Sekali lagi, bagi Allah tidak ada yang mustahil untuk melakukan sesuatu. Nah, ini semestinya menjadi sebuah harapan besar dalam diri kita, dalam kehidupan kita, bahwa bagi Allah yang kelihatannya bagi kita sulit, bagi Allah mudah. Menurut kita ini mustahil terjadi, bagi Allah tidak mustahil. Nah, contohnya ini, perempuan mandul yang sudah tua, yang kalau menurut kita tidak mungkin memiliki anak, ternyata
dengan kudrat dan iradat Allah memiliki anak. Ini dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 40. Ini sebuah peristiwa yang unik ya, yang unik. Tetapi lihat, ada yang lebih unik dan lebih hebat lagi. Peristiwa penciptaan Nabi Isa alaihissalam. Bebas Allah kan? Secara kebiasaan, secara normal, seorang perempuan tidak akan memiliki anak apabila tidak bertemu dengan laki-laki. Kan begitu? Artinya bagaimana mungkin seorang perawan tiba-tiba punya anak padahal dia tidak pernah bersentuhan dengan laki-laki. Sementara syaratnya menurut ilmu kedokteran atau secara ilmiah, terjadinya pembuahan antara laki dan perempuan maka akan timbullah yang disebut dengan janin. Mesti terjadi ya, mesti terjadi pertemuan antara benih laki-laki dengan benih perempuan, baru terjadi pembuahan, jadilah di situ janin. Tetapi bagi Allah tidak mesti begitu. Walaupun tidak melalui percampuran antara janin, antara benih laki-laki dan perempuan, ketika Allah menghendaki kun fayakun, jadilah. Itulah peristiwa diciptakannya Nabi Isa alaihissalam, yang dilahirkan dari seorang ibu yang salehah, Siti Maryam. Lahirlah Nabi Isa alaihissalam tanpa bapak. Kalau Nabi Zakaria tadi, istri Nabi Zakaria tadi, istrinya tua dan mandul. Ada Nabi Zakaria di situ, ada laki-lakinya. Nabi Isa dilahirkan dari seorang ibu tanpa bapak. Ini peristiwa yang lebih hebat ya. Kuasanya Allah, jaiznya Allah di situ, bebasnya Allah melakukan. Terbantahkanlah semua hujah-hujah manusia. Ya. Sesuatu hal yang ilmiah terbantahkanlah. Dan yang lebih hebat lagi, di atas itu semua, proses penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam tanpa bapak, tanpa ibu, diciptakan dari seketul tanah. Jadilah dia seorang manusia dengan sempurna, ditiupkan ruhnya. Nah, secara ilmiah bagaimana bisa menciptakan atau terjadi dari unsur tanah liat kemudian menjadi manusia yang normal dan sempurna. Nabi Adam tanpa ibu, tanpa bapak, tapi Allah menghendaki maka jadilah dia seorang manusia. Ini salah satu contoh, sudah satu contoh bagaimana Allah menunjukkan kemahakuasaannya, dan sekaligus ini menunjukkan sifat jaiz Allah. Allah berkehendak dengan kebebasan mutlak tadi. Allah bebas melakukan apapun sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Kemudian bisa dilihat dalam surat Al-Qasas ayat 68. Nah, ini juga salah satu dalil berkaitan dengan sifat jaiz Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyarah. Subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun. Dan Tuhanmu menciptakan dan memilih apa yang Dia kehendaki. Bagi mereka manusia tidak ada pilihan. Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan. Nah, ini juga, ini dalil yang sangat tegas dari Allah bahwa Allah menciptakan dan memilih yang Dia kehendaki, sedangkan manusia tidak ada pilihan. Jadi di sini Allah bebas untuk menentukan pilihan sesuai apa yang Dia kehendaki. Oleh karena itu, takdir baik, takdir buruk itu semua adalah kehendak Allah. Allah bebas untuk menentukan seseorang ini takdirnya baik, seseorang ini takdirnya buruk. Allah bebas, ya, untuk melakukan itu. Apa hikmahnya daripada tauhid ini, keyakinan ini adalah bahwa Allah bebas untuk merubah takdir seseorang. Itu simpelnya. Timbulkan keyakinan di dalam diri kita. Apabila, ya, jadi jangan ragu. Apabila mungkin kita merasa bahwa takdir seseorang ini buruk tadinya, apa kemudian takdir buruk tidak bisa dirubah? Bisa. Siapa yang merubah? Allah. Nah, Allah yang menentukan takdir, yang menentukan qada dan qadarnya. Maka Allah juga lah yang akan merubah qada dan qadar seseorang itu. Oleh karena itu,
Berdoalah terus pada Allah, mintalah sama Allah. Itu salah satu cara yang harus kita lakukan. Karena Allah lah yang satu-satunya zat yang maha kuasa untuk merubah takdir manusia, maka mintalah kepadanya, jangan minta kepada yang lain. Mintalah kepadanya untuk merubah takdir buruk kepada takdir baik. Allah yang berhak untuk melakukan itu. Berdoalah kepadanya. Sehingga dengan demikian akan menimbulkan keyakinan yang teguh di dalam diri kita ketika berdoa. Jadi jangan ragu, aduh ini doa saya ini mustahil, kayaknya nggak mungkin deh dikabul. Kalau sudah begitu terjadilah kemungkinan, terjadilah tidak dikabul, terjadilah yang kita katakan mustahil tadi. Kalau minta aja, tetapi tentunya minta yang wajar, jangan yang aneh-aneh. Biarkan Allah yang menentukan itu, ya, biar Allah yang menentukan. Tetapi kemudian tugas kita apa? Kalau urusan merubah takdir, kehendak Allah, itu urusan Allah, bukan urusan kita. Yang harus kita lakukan adalah pertama, ikhtiar. Lakukan ikhtiar di dalam keseharian kita diiringi dengan doa. Ya. Contohnya apa? Yang termasuk Allah bebas menentukan urusan jodoh umpama. Kan Allah bebas mau mempertemukan seseorang dengan siapa ya? Si A dengan si B, bebas Allah menjodohkan itu. Berapa banyak orang yang tidak bertemu terlebih dahulu kemudian berjodoh dan terjadi pernikahan? Ya, tidak sedikit orang yang tidak saling mengenal kemudian dipertemukan oleh Allah, saling cocok, berjodoh, menikah, awet. Artinya jodoh di tangan Allah. Ketika Allah berkehendak tidak ada yang mustahil, tidak ada yang mustahil. Walaupun jaraknya berjauhan, jodoh ada di tangan Allah. Tinggal kita berdoa tentunya agar takdir buruk itu menjadi takdir baik. Tadinya takdirnya jodohnya mendapatkan perempuan yang kurang bagus umpama, kemudian berdoa. Ketika berdoa dia menginginkan wanita solehah, diganti oleh Allah takdirnya itu, ya, karena dengan doa dia dan perbuatan dia. Apa perbuatannya? Seiring dengan doanya. Makanya antara doa dengan amalia harus sinkron. Ketika kita menginginkan istri solehah, rubahlah diri kita menjadi orang yang lebih baik. Walaupun tidak soleh beneran, mendekati orang soleh lah. Ada ikhtiar itu. Kita menginginkan istri yang solehah, tapi kitanya selalu melakukan hal yang salah. Ini nggak nyambung. Ya. Begitu juga rezeki, itu di tangan Allah. Allah bebas untuk menjadikan seseorang ini kaya raya, bebas. Begitu juga Allah bebas untuk menentukan seseorang ini hidupnya dalam keadaan miskin, bebas. Bebas, ya. Kita nggak bisa protes. Kenapa ya? Hidup saya ini miskin terus. Protes sama Allah. Mau protes seperti apa? Karena protes kita tidak akan merubah keadaan. Yang kita lakukan berdoa dan ikhtiar. Karena boleh jadi takdir tadi, takdir miskin tadi dirubah oleh Allah menjadi takdir kaya raya. Tidak mustahil. Begitu banyak jalan Allah memberikan rezeki kepada seseorang. Begitu banyak. Sebaliknya, Allah berkehendak atau bebas yang tadinya kaya raya kemudian tiba-tiba bangkrut dan jatuh miskin seketika. Dengan sesuatu hal yang tidak munasabah, sesuatu hal yang unik, yang aneh, kok kemiskinan tiba-tiba terjadi. Boleh jadi itu dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu semua ada di kuasa Allah. Ya, itulah salah satu sifat zaid Allah. Di antaranya contoh-contohnya seperti itu. Dan banyak lagi. Ya, tentang bagaimana Allah bebas untuk melakukan dan tidak melakukan. Allah bebas untuk menciptakan atau tidak menciptakan, termasuk Allah bebas untuk memelihara makhluknya di alam semesta ini. Bebas. Nah, hanya kita sebagai manusia yang beriman, manusia yang bertauhid, tentu saja setelah kita mengetahui bahwa Allah demikian luar biasa, demikian hebat, demikian agung dengan segala kehendaknya dan penentuan-penentuannya dalam afalnya,
ya, dengan kebebasan yang mutlak tadi, maka perbaikilah diri kita, ya, perbaikilah diri kita. Itu saja yang perlu kita lakukan. Yang perlu kita lakukan adalah perbaiki diri kita, perbaiki amaliyah kita, ya, perbaiki ilmu kita, perbaiki ikhtiar kita, sempurnakan ikhtiar kita. Ikhtiar saja. Seberapa banyak ikhtiar yang kita lakukan, apa yang bisa kita lakukan, lakukan. Itu saja. Nggak usah mikirin. Nggak usah mikirin nantinya seperti apa. Itu ada dalam tangan Allah. Itu ada dalam tangan Allah. Dalam kudrat dan iradat Allah. Allah berkehendak. Katakanlah kita mau usaha. Usaha dengan modal yang sedikit. Lakukan saja dengan modal yang sedikit. Itu nggak usah berpikir yang aneh-aneh. Ya. Kalau kita punya modal sedikit, pengen usaha, lakukan. Usaha apa yang mungkin dengan modal yang sedikit itu. Selesai, lakukan itu. Gak usah mikir nanti rezekinya seperti apa, nanti gede nanti, gak usah. Karena itulah tugas kita. Selebihnya Allah yang akan mengatur itu semua. Karena boleh jadi dengan ikhtiar yang sedikit nanti Allah merubah yang sedikit tadi menjadi suatu hal yang besar, di luar perkiraan kita. Itulah sifat jaiznya Allah. Ya. Yang penting kita ikhtiar. Apa saja ikhtiar. Ukuran ikhtiar adalah lihat ukuran kita sendiri. Gak usah repot-repot, gak usah berpikir yang aneh-aneh. Ya, gak usah berpikir aneh-aneh, muluk-muluk. Emang kita yang menentukan takdir? Emang kita yang berkehendak? Emang kita yang pemilik rezeki? Kan bukan. Kita hanyalah manusia yang bersandar kepada Allah, dan tugas kita adalah ikhtiar dan berdoa kepadanya. Sandarkan diri kita kepada Allah, biarkan Allah yang mengatur kehidupan kita, ya. Biarkan Allah yang membulak-balikan diri kita, ya. Dan biarkan Allah yang menuntun diri kita untuk menuju kepada apa yang dikehendakinya. Disitulah kehadiran Allah. Maka barang siapa yang bergantung kepada Allah, maka Allah akan pelihara dia, maka akan bimbing dia. Dan sebaliknya, barang siapa yang berlepas diri dari Allah, maka Allah akan berlepas diri dari orang itu dan membiarkan dirinya dalam keadaan terombang-ambing dan tersesat. Na'udzubillah. Inilah saudara-saudara sekalian pentingnya kita tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tetap tegar, teguh di dalam menjalani kehidupan apapun yang terjadi pada diri kita. Yang terpenting, ingatlah tugas kita apa sebagai hambanya, itu saja. Dan lakukan apa yang harus kita lakukan. Lakukan tugas kita, selebihnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sang pemilik alam sejagat ini. Pemilik rezeki, pemilik ilmu, pemilik roh kita. Apa yang perlu kita khawatirkan? Apalagi dengan sifat jaiz Allah ini. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala untuk merubah sesuatu menjadi lebih baik ke depannya. Nah, demikianlah saudara-saudara sekalian. Ya. Tetapi perlu difahami satu hal, bahwa Allah tidak wajib untuk melakukan sesuatu yang mungkin tadi. Tidak wajib bagi Allah. Ya. Kalau wajib berarti harus. Ya. Dan juga tidak mustahil bagi Allah untuk melakukan yang mungkin. Melakukan atau tidak melakukan tidak wajib bagi Allah. Allah tidak harus menciptakan si A, tidak harus menciptakan B, tidak wajib menciptakan ini, tidak wajib menciptakan itu. Tidak wajib untuk menciptakan itu. Sifatnya jaiz, terserah Allah, ya. Boleh-boleh saja sesuai dengan kehendaknya. Allah mau melakukan apapun, melakukan A, melakukan B, terserah Allah. Tidak wajib. Ya. Makanya kita tidak bisa, oh Allah wajib nih buat ini, nggak bisa. Kita tidak bisa mengatur Allah Subhanahu wa taala. Justru kitalah yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudara-saudara sekalian, alhamdulillah berarti sudah lengkap kajian kita tentang sifat yang 20. Sifat yang wajib 20, sifat yang mustahil 20, berarti ada 40 sifat, ditambah lagi dengan sifat jaiz dari Allah satu sifat, berarti sudah kita bahas 41 sifat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah itu nanti kita akan masuki kepada sifat yang wajib dan sifat yang mustahil dan juga sifat yang jaiz bagi nabi, ya, bagi rasul, ya, utusan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua yang kita dapatkan ini bermanfaat bagi kita, ya, menjalani kehidupan ini untuk menjadi bekal di dalam kehidupan kita berhadiah di alam dunia ini. Dan yang terpenting adalah semoga ini akan mempertebal keimanan
tauhid kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan nampaklah di hadapan kita bahwa Allah itu hadir bersama kita di dalam hidup dan kehidupan kita dan dalam keseharian kita. Jangan lupakan Allah, maka Allah tidak akan melupakan kita. Mudah-mudahan kita senantiasa dituntun dan diberikan hidayah oleh Allah untuk senantiasa bersamanya di dunia sampai di akhirat nanti. Dan pada akhirnya nanti semoga kita diizinkan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Amin. Ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dan kekurangan dalam penyampaian malam ini. Hadallahu wa yakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.